untuk menuju daripada Allah Asma itu berarti kita masih terletak kepada mengetahui daripada asma daripada ketuhanan kita. Untuk nyampe kepada syahadat atau menyampai pada kesaksian yang sesungguhnya, kita harus melihat daripada yang kita saksikan, wujud daripada Allah. Apakah mungkin manusia itu bisa melihat Allah? Kalau saya jawab secara eh, ketidakkuasaan atas manusia, jawabannya ya tidak mungkin. Jadi manusia tidak akan pernah mungkin melihat Allah. Adapun Allah menolong daripada manusia untuk melihat Allah, Allah itu maha kuasa menjadikan. Tapi tetap walaupun Allah menjadikan manusia itu bisa melihat Allah, tapi Allah menolong manusia untuk bisa melihat Allah dengan sifat Allah itu sendiri, dengan kuasa Allah itu sendiri, dengan sifat ningalini basirun Allah itu sendiri, atau penglihatan Allah itu sendiri. Ketika kita bersaksi atas adanya Allah yang maha melihat, maka pada hakikatnya ketika kita sudah ketemu dengan intisari daripada kesaksian kita atas adanya Allah, adapun yang menyaksikan dan yang disaksikan sesungguhnya keberadaan daripada wujud yang satu. Yang menyaksikan bersifat basirut, yang disaksikan pasti bersifat wujud. Tidak ada mungkin kalau tidak wujud itu bisa disaksikan. Tiada mungkin menyaksikan tanpa ada sifat kuasa daripada melihat. Makanya innallaha wassami'ul basir. Ing teman sedulune Allah yang sesungguhnya yang maha melihat dan yang maha mendengar, yang maha mendengar dan yang maha melihat pada hakikatnya adalah innallaha, Gusti Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Monggo kita ngaji malih, kita ngaji kembali. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Sang Maha Pencipta. Bahwasanya di sini dengan menggunakan satu kalimat la ilaha illallah. Jadi di dalam Islam itu ada kalimat tauhid yang bagaimana orang Islam harus memahami baik secara dohiriyah atau secara batiniah. Adapun bagian daripada pembahasan daripada kalimat la ilaha illallah, ada yang membahas dengan jalan syariatnya, ada yang membahas dengan jalan hakikatnya. Ketika kita membahas dengan jalan syariatnya, maka kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah termasuk bagian daripada kita bersaksi atas adanya Allah dan bersaksi atas bahwasanya Muhammad itu sebagai utusan daripada Allah. Itu kita membahas tentang bagaimana kita itu bersyahadat dengan syariat. Adapun secara syariat ya kita melakukan suatu ibadah seperti halnya yang kita pelajari di mungkin di pondok pesantren atau di mana yang di situ berdasarkan dengan anjuran-anjuran daripada ulama. Karena ulama termasuk bagian daripada orang yang mewarisi daripada perjuangan daripada Muhammad Rasulullah dengan dalil ulama warasatul anbiya.
ketika kita membahas tentang bagaimana kita bersyahadat dengan secara hakikat, secara syahadat secara batiniah, seharusnya kita mempelajari tentang bagaimana kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi bersaksi juga menyaksikan. Ketika kita membahas tentang menyaksikan, kita harus ada bukti bahwasanya kita juga merasakan. Contohnya ketika kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka kita menyaksikan Allah, karena selain Allah maka tiada Tuhan. Pembahasan daripada tiada Tuhan selain Allah itu bagaimana? Coba kita akan mengkaji ulang bahwa bagaimana kita menyebut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita menyebut asma Allah, berarti asma itu masih dijadikan. Jadi yang menjadikan asma pasti yang mempunyai asma Allah. Daripada ketuhanan yang kita pahami, daripada ketuhanan yang harus kita pelajari bahwasanya Allah itu asma. Nah, ketika kita sudah menyebut asma Allah, kita melakukan perintah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi daripada kita menyebut asma Allah dengan berbagai macam segi niatan kita di dalam kita menyebut asma Allah, maka kita berpedoman berdalil pada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena menyebut asma Allah termasuk bagian daripada perintah Allah. Daripada perintah Allah ini kita harus memperdalam bagaimana kita harus mengetahui sesungguhnya Allah itu asma. Berarti kalau Allah itu asma, bukti daripada keberadaan Allah harus ditentukan keberadaan daripada wujudnya Allah. Jadi kalau asma itu pasti akan menempati keberadaan daripada yang mempunyai asma. Jadi yang mempunyai asma Allah itulah pada hakikatnya Tuhan yang menjadikan asma itu ada. Tuhan yang menjadikan asma itu tercipta. Nah, ketika Allah itu sudah menjadikan asma itu tercipta, maka tugas daripada orang-orang yang ahli tauhid adalah mengetahui siapa yang mempunyai asma Allah. Jadi kalau kita cuma beribadah secara syariat, kita cukup menyebut asma Allah karena termasuk bagian daripada perintah Allah. Kita cukup melakukan apa yang diperintahkan di dalam suatu ayat atau suatu kitab. Dari apa yang kita ketahui, kita melakukan suatu peribadahan atau suatu akmalu atau suatu amal. Daripada pengetahuan kita ingin mengetahui siapa yang mempunyai asma Allah, berarti kita harus lebih mendalam daripada pelajaran yang kita pelajari. Allah itu sifatnya wujud. Allah itu bersifat wujud. Nah, kalau kita menggunakan dasar kitab Aqidatul Awam, Aqidatul Awam itu insya Allah pesantren, para pesantren, para kiai itu memakai dasar kitab Aqidatul Awam dan dipelajari bahwasanya Allah itu sifatnya wujud. Karena sifat Allah itu ada 20. Kalau menurut kitab Aqidatul Awam itu sifat wajib Gusti Allah itu ada 20. Yang pertama itu wujud. Sebelum kita membahas yang lain, kita membahas saja yang wujud. Sebagai dasar daripada pemahaman kita bahwasanya kalau Allah itu sudah sifatnya wujud, maka laisa kamisli syai'un, tiada yang akan menyamai Allah. Jadi ketika Allah itu sudah sifatnya wujud, maka tiada wujud selain Allah. Untuk mengetahui bahwasanya siapa yang berada di sekitar kita, siapa yang berada di sekitar kita, nah, kalau ingin menjawab jawaban yang sebenarnya harus bisa menjawab bahwasanya yang ada di sekitar kita, pokoknya yang bersifat wujud, pasti jawabannya harus Allah. Tapi ketika menjawab Allah, tapi mengapa Allah itu kok sifatnya, hakikatnya Allah itu bersifat satu, akatun siji, mengapa wujud itu kok banyak? Kalau kita melihat wujud yang banyak,
Maka pada hakikatnya kita melihat pertolongan Allah daripada Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan atau menciptakan alam semesta. Daripada Allah menciptakan alam semesta ini, Allah tidak membutuhkan suatu makhluk apapun. Karena Allah sifatnya bersifat berdiri dengan sendirinya. Allah tidak bersifat hajat. Jadi ketika makhluk itu diciptakan oleh Allah yang tadinya itu belum diciptakan itu bersifat belum ada kemakhlukannya. Dari Allah ini Allah menciptakan bahwasanya makhluk itu seakan-akan itu ada, tapi seakan-akan. Dari bahasa seakan-akan karena kita masih melihat keberadaan daripada makhluk. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya yang wujud Allah, kita sudah tidak bisa melihat makhluk sama sekali. Karena yang kita lihat pada hakikatnya adanya Allah. Karena yang kita lihat pada hakikatnya adanya wujud. Untuk mengenal makhluk, maka kita membutuhkan pertolongan Allah. Allah menolong daripada makhluk untuk mengenal makhluk satu sama yang lain. Dengan jalan apa? Tidak hajat atas makhluknya. Maka Allah memperlihatkan makhluk dengan wujudnya Allah itu sendiri. Makanya daripada itu, untuk menuju daripada Allah Asma, itu berarti kita masih terletak kepada mengetahui daripada asma, daripada ketuhanan kita. Untuk nyampe kepada syahadat atau menyampai pada kesaksian yang sesungguhnya, kita harus melihat daripada yang kita saksikan, wujud daripada Allah. Apakah mungkin manusia itu bisa melihat Allah? Kalau saya jawab secara ketidakkuasaan atas manusia, jawabannya ya tidak mungkin. Jadi manusia tidak akan pernah mungkin melihat Allah. Adapun Allah menolong daripada manusia untuk melihat Allah. Allah itu maha kuasa menjadikan. Tapi tetap walaupun Allah menjadikan manusia itu bisa melihat Allah, tapi Allah menolong manusia untuk bisa melihat Allah dengan sifat Allah itu sendiri, dengan kuasa Allah itu sendiri, dengan sifat ningalini basirun Allah itu sendiri atau penglihatan Allah itu sendiri. Ketika kita bersaksi atas adanya Allah yang maha melihat, maka pada hakikatnya ketika kita sudah ketemu dengan intisari daripada kesaksian kita atas adanya Allah, adapun yang menyaksikan dan yang disaksikan sesungguhnya keberadaan daripada wujud yang satu. Yang menyaksikan bersifat basirut, yang disaksikan pasti bersifat wujud. Tidak ada mungkin kalau tidak wujud itu bisa disaksikan. Tiada mungkin menyaksikan tanpa ada sifat kuasa daripada melihat. Makanya innallaha wassami'ul basir. Ing teman seduhune Gusti Allah yang sesungguhnya yang maha melihat dan yang maha mendengar. Yang maha mendengar dan yang maha melihat pada hakikatnya adalah innallaha Gusti Allah itu sendiri. Jadi kesaksian daripada kita mengetahui bagaimana kita bersaksi atas Allah bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika kita sudah melihat keberadaan daripada yang ada cuma Allah, makhluk cuma berada di dalam keberadaan daripada Allah itu sendiri, maka pada hakikatnya apa yang kita rasakan, apa yang kita kuasai di dalam menguasai, apa yang kita dengarkan dan daripada merasa mendengar, apa yang kita adakan di dalam peradaan, maka pada hakikatnya itu bukti bahwasanya keberadaan daripada Allah itu sendiri. Karena yang kita rasakan adalah keberadaan daripada wujud adanya Allah, dan daripada wujud Allah ini tadilah sesungguhnya yang menjadikan asma Allah itu diperadakan. Akhirnya kalimatnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika membahas tiada Tuhan selain Allah, ini secara bahasa Indonesia, Allah ini sudah bersifat ta'ala. Ta'ala itu bersifat di
dingin atau bersifat dhisik atau yang duluan. Jadi maka daripada ta'ala ini tadi dimakna luhur, berarti pada hakikatnya sebelum ada asma Allah tercipta sudah ada yang menciptakan asma Allah. Nah, siapa sesungguhnya yang ada sebelum asma Allah itu tercipta adalah daripada yang mempunyai asma Allah itu sendiri. Wujud daripada keberadaan daripada asma Allah itu sendiri. Yaitu yang namanya la ilaha illallah yang kita pelajari, kita rasakan dengan dasar kesaksian yang bersifat batiniah. Rata-rata orang itu Islam, tapi kita menggunakan jalan syariat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuma bisa mengucap lewat mulutnya, tapi tidak sanggup menyampaikan apa yang diucapkan di dalam hati, rasa dan pikirannya. Makanya kita ngaji seperti ini bertujuan bagaimana kita bersaksi atas sifat dohir dan batinnya Allah. Bagaimana kita itu dijadikan oleh Allah dalam keadaan Islam, Islam secara dohir dan Islam secara batin. Makanya daripada itu pengajian-pengajian rasa seperti ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Karena apa? Ketika kita sudah melihat daripada kulit daripada ilmu, kulit daripada kesaksian, maka kalau kita tidak berani membuka daripada kulit yang kita saksikan itu tadi, kita tidak akan pernah merasakan keberadaan atau kenikmatan daripada kulit yang membawa suatu kenikmatan. Maka alhamdulillah. Jadi sekabehane puji kagungan Allah, seluruh puji adalah milik daripada Allah. Ketika kita melihat siapapun, ketika kita memuji, pasti yang kita puji adalah bentuk lan rupa utawa daripada yang menjadikan adanya bentuk lan rupa atau yang namanya wujud. Daripada wujud itu tadilah yang mengadakan atau menciptakan keberadaan daripada bentuk lan rupa. Bentuk dan rupa itu bisa nama, bisa sesuatu hal yang di situ yang ada sifat batasnya. Ya Allah yang bersifat wujud tiada batasnya. Makanya bentuk dan rupa seperti benda dan awang-awang dan lain sebagainya. Kalau yang bersifat wujud pasti tidak akan pernah berpisah. Karena apa? Wujud itu sifatnya satu. Karena Allah bersifat satu. Maka yang mempunyai asma Allah adalah yang bersifat wujud itu tadi. Sedangkan makhluk pasti akan berpisah-pisah. Karena makhluk hukumnya lebih daripada satu. Nah, tolong dipahami ini. Ini untuk pembahasan tentang Allah asma. Dengan Allah yang mempunyai asma Allah, ya itu harus berbeda. Daripada keilmuan seperti ini harus kita pelajari. Karena apa? Kalau kita tidak belajar, kita cuma sebagai penonton saja di dalam keislaman, tapi tidak merasakan daripada keislaman itu sendiri. Kita itu rata-rata cuma jadi penonton diri kita yang Islam, tapi kita tidak merasa dijadikan daripada tontonan. Jadi rata-rata orang itu cuma menonton dirinya atas keislamannya, tapi dia tidak dijadikan sebagai tontonan bagi daripada orang yang Islam. Maksudnya bagaimana? Paham apa enggak? Rata-rata orang cuma menjadi penonton daripada keislamannya, tapi dia tidak dijadikan sebagai yang ditonton di dalam keislamannya. Maksudnya apa? Banyak orang yang merasakan daripada keislaman, tapi syahadatnya tidak sesuai dengan sesuatu hal yang harus dianjurkan di dalam suatu keislaman. Contohnya, kita ini merasa Islam, tapi mengapa masih meyakini dunia? Kita ini sudah merasa Islam, tapi mengapa kita kok masih percaya kalau nasi bisa menjadikan kenyang? Kita ini sudah bersaksi bahwasanya Allah itu maha kuasa, tapi mengapa masih menguasakan atas makhluknya Allah?
Itu berarti Islam yang ada pada diri kita ini sebagai Islam yang menonton, bukan Islam yang ditonton. Lah ini enak, ini bahasa ini enak. Jadi Islam yang menonton cuma melihat dirinya itu Islam, tapi hati, akal, dan pikirannya untuk sujud kepada Allah itu kesulitan. Nah, untuk sujud kepada Allah secara sholat, mungkin kepala, jidat itu ditaruh di lantai itu gampang, tapi untuk menundukkan, menyujudkan hati, akal, dan pikiran, saya tidak yakin kepada selain Allah, ini kesulitan. Jadi daripada ini dipaham. Jadi untuk supaya hati, akal, dan pikiran percaya dengan adanya Allah dengan segala kesaksiannya yang sesungguhnya, maka dia akan menjadi sesuatu hal yang ditonton daripada keislamannya. Daripada tadi kan ada bahasa bahwasanya saya salah menyebutkan bahwasanya kita itu seharusnya itu menonton daripada keislaman kita. Tapi kita harus jadi tontonan daripada Islamnya kita. Maksudnya bagaimana? Itu tadi. Kita harus bersaksi kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya kesaksian, dengan dohir dan batin, dengan segala kekuasaan Allah kita saksikan, kita sampaikan cuma kepada Allah, dan daripada kesaksian kita atas makhluknya Allah, kita kembalikan kepada keberadaan daripada Allah itu sendiri. Makanya ketika kita menjadi penonton atas keislaman kita, maka pada hakikatnya yang menonton atas keislaman kita, yang kuasa adalah yang kuasa melihat. Ini bagaimana memahami? Daripada yang menonton daripada keislaman kita adalah yang maha melihat. Jangan kita yang sebagai penonton daripada keislaman kita. Paham nggak? Kita ini sesungguhnya yang maha menyaksikan itu yang harus sebagai penonton daripada keislaman kita. Yang maha melihat itu siapa? Allah kan? Nah, dan kita seharusnya sebagai hal yang ditonton daripada yang kuasa, yang maha menyaksikan. Jadi yang menyaksikan kita Islam, yang sesungguhnya adalah yang kuasa adalah Allah. Kalau kita menyaksikan keislaman kita, maka pada hakikatnya kita tidak kuasa menyaksikan apapun. Karena yang menyaksikan kita sesungguhnya adalah yang maha menyaksikan. Siapa? Yang mempunyai asma Allah. Tolong dipahami. Iki roto nganu sih bahasanya. Kita ulangi lagi. Rata-rata kita selalu menyaksikan keislaman daripada kita. Bukan kita yang menjadi tontonan daripada yang maha menyaksikan keislaman kita. Maksudnya bagaimana? Gini loh Pak. Sesungguhnya ketika kita merasakan yang kuasa menyaksikan daripada keislaman kita adalah Allah. Dan kita sebagai sesuatu hal yang disaksikan oleh Allah. Makanya keislaman yang sesungguhnya adalah jikalau orang ini sudah bersaksi atas kuasanya Allah yang maha melihat dan maha mendengar atau yang maha menguasai, maka tiada kesaksian yang benar selain daripada kesaksian atas yang menyaksikan itu sendiri. Jawabannya la ilaha illallah. Saya ulangi lagi. Daripada Islam, daripada kita umumnya menyaksikan keislaman daripada Islamnya kita. Pada sesungguhnya yang sebenarnya yang harus terjadi adalah sesungguhnya merasa menyaksikan atas keislaman harus ditujukan kepada yang maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan atas keislaman kita seharusnya adalah Allah.
ketika Allah sebagai zat yang kuasa menyaksikan atas keislaman kita, maka pada hakikatnya yang merasa kuasa menyaksikan, jawabannya yang ada cuma Allah. Daripada kesaksian Allah atas keislaman kita, yang sesungguhnya adalah kesaksian daripada yang kita rasakan atas keberadaan diri kita yang Islam ini. Daripada yang kuasa menyaksikan daripada kesaksian yang kita rasakan, yang ada cuma kesaksian daripada Allah. Paham? Mudah-mudahan dengan dikai kepahaman, mudah-mudahan apa sesuatu hal yang mungkin rumit di dalam memahami tentang tata bahasa, Allah memberikan suatu pemahaman. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.